Pada intinya bagi saya menjadi seorang pemimpin adalah seperti membahagiakan orang. Halo, Sobat Asisten Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Opini Kino kembali menyajikan berita tentang calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Siapakah gerangan yang akan kita sajikan? Tentu saja tiada lain adalah Ruksamin. Ruksamin sudah melakukan sosialisasi di berbagai daerah di 17 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentu sudah banyak janji yang telah dia sampaikan kepada masyarakat. Akankah janji itu dipenuhi oleh Ruksamin? Mari kita nantikan dan apa pula yang akan disampaikannya. Bagaimana kita hadir di tengah-tengah ada duka yang terjadi, bagaimana kita hadir untuk memberikan solusi di saat mereka ada masalah, dan bagaimana kita sebagai seorang pimpinan bisa membawa dari suatu keadaan yang saat seperti ini menjadi pada keadaan yang lebih baik. Pada intinya bagi saya menjadi seorang pemimpin adalah seperti membahagiakan orang, bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita mampu membahagiakan orang yang lain. Seiring waktu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tak memakan waktu lama lagi, kita tinggal menghitung hari dan sudah saatnya pula lah akan kita memilih siapa calon legislatif kita, siapa utusan daerah kita, dan siapa presiden yang akan kita utus dan kita pilih. Tentu semua ini kembali ke kita semua, tetapi sebaiknya sebagaimana yang dipaparkan oleh Ruksamin, kita melanjutkan yang telah diamanatkan. Kita lanjutkan sebagaimana yang diamanatkan oleh Jokowi. Terbiasa, dan saya harus jawab mulai dari sejarah Konasara Jilid 1. Konawe Utara sejahtera dan beradab untuk di periode pertama. Di situ saya lebih bertumpu bagaimana memberikan pelayanan kepada mereka untuk pelayanan dasar dulu. Saya sadur dari lagu Indonesia Raya, dikatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah manusianya, bangunlah, kemudian bangun infrastrukturnya. Ini yang kemudian setelah saya melihat kondisi, saya potret Kabupaten Konawe Utara pada saat itu. Katakanlah listriknya masih ada 4 kecamatan, 24 desa sama sekali belum ada tiang. Jadi bagaimana mau menyala? Kira-kira bagaimana sumber daya mau tumbuh dan bagaimana pembangunan bisa kita galakkan kalau seperti itu? Itulah kemudian saya coba duduk, kemudian saya lakukan rumusan bahwa pelayanan dasar dulu yang harus bagaimana kita siapkan kepada mereka. Bagaimana akses jalanan tembus kepada masyarakat itu sendiri di mana ada kampung, bagaimana lampu itu bisa menyala, ya kan, dan bagaimana air itu bisa sampai mengalir. Itu dulu kebutuhan pokok dasar, itu yang bangun badannya. Apa yang bangun jiwanya? Saya siapkan sumber daya manusianya, bagaimana saya bantu anak-anak saya yang ada kuliah pada saat itu. Di program 100 hari saya lakukan pendataan. Ada 2.963 anak yang tersebar di 63 sekolah tinggi universitas. Itulah pada saat saya keluarkan peraturan bupati, saya beri bantuan mereka untuk beasiswa. Setelah itu yang kedua, saya siapkan mereka BPJS, karena kadang-kala BPJS ini biaya kesehatan. Sering saya katakan di mana-mana bahwa harta yang paling mahal itu adalah ranjang. Ranjang di mana? Ranjang yang ada di rumah sakit. Jika kita terbaring sakit untuk keluar dari dan meninggalkan ranjang itu, maka kadangkala syaratnya harus jual kambing dulu, kadangkala harus jual kebun dulu. Mungkin satu-satunya perahu bagi nelayan untuk tempat mencari itu harus terjual dulu untuk tinggalkan ranjang tadi. Ini saya coba supaya hadir, saya lakukan pendataan
Siang malam saya galakkan kepala desa dengan puskesmas, kemudian bagaimana mereka kita layani. Itu di Konasara periode pertama. Memang tidak begitu terlihat apa yang saya lakukan, karena yang kita bangun adalah dari pinggiran. Di Konasara Jilid 2 itu kebetulan berubah saya punya pasangan, yang kemudian menjadi Konasara lebih Konawe Utara lebih sejahtera dan berdaya saing. Saya berpikir adalah bagaimana untuk lebih menumbuh kembangkan mereka punya penghasilan. Bagaimana saya membuat daya saing ekonomi. Bagaimana mereka punya penerimaan penghasilan jauh lebih dari apa yang ada sebelumnya. Nah, contoh apa yang saya lakukan, misalnya dari sudut ekonomi. Kita tahu di sana adalah pertambangan yang luar biasa, bukan hanya itu saja. Kemudian ada pertanian, kemudian ada perikanan, kemudian sektor pariwisata, kemudian sektor juga misalnya perkebunan apa semua. Jadi untuk meningkatkan daya saing tadi, apa yang saya lakukan? Untuk sektor pertambangan, kita paham sudah tidak ada kewajiban kita lagi, tidak ada kewenangan pemerintah daerah untuk mengorek tentang pertambangan sendiri. Apa yang coba kita lakukan? Saya ajukan bagaimana supaya saya bisa ada kawasan industri. Kawasan industri itulah yang kemudian alhamdulillah hari ini sudah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional. Infrastruktur mulai pelan-pelan dibangun oleh negara, kemudian sambil berjalan apa semua terus berjalan, dan alhamdulillah pelan-pelan sudah akan terbangun. Artinya apa? Kalau anak-anak tadi yang kemudian kita berikan beasiswa, kita tanggung beasiswanya, SPP-nya semua, saya sudah siap mempersiapkan mereka bahwa bukan hanya tadi daya saing ekonomi melalui misalnya kawasan industri yang kita siapkan, tetapi kita harapkan anak-anak kita suatu saat ketika ini jadi, mereka tidak boleh menjadi penonton di negeri sendiri. Ya, apa yang barusan diungkapkan oleh Ruksamin tentu menjadi tanda tanya besar di tengah-tengah masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagaimana yang dipaparkannya, bahwa dia hadir akan menyelesaikan dan melahirkan solusi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini bisa kita akan buktikan kelak sebagai calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2024-2029. Tentu berbagai pihak di wilayah ini dan berbagai masyarakat di 17 kabupaten kota ini masih menunggu janji itu. Akankah benar apa yang disampaikannya? Sejarah Konasara Jilid 1. Konawe Utara sejahtera dan beradab untuk di periode pertama. Di situ saya lebih bertumpu bagaimana memberikan pelayanan kepada mereka untuk pelayanan dasar dulu. Saya sadur dari lagu Indonesia Raya, dikatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunlah manusianya, bangunlah, kemudian bangun infrastrukturnya. Ini yang kemudian setelah saya melihat kondisi, saya potret Kabupaten Konawe Utara pada saat itu. Katakanlah listriknya masih ada 4 kecamatan, 44 desa sama sekali belum ada tiang. Jadi bagaimana mau menyala? Kira-kira bagaimana sumber daya mau tumbuh dan bagaimana pembangunan bisa kita galakkan kalau seperti itu? Itulah yang kemudian saya coba duduk. Kemudian saya lakukan rumusan bahwa pelayanan dasar dulu yang harus bagaimana kita siapkan kepada mereka. Bagaimana akses jalanan tembus kepada masyarakat itu sendiri di mana ada kampung. Bagaimana lampu itu bisa menyala, ya kan? Dan bagaimana air itu bisa sampai mengalir. Itu dulu kebutuhan pokok dasar, itu yang bangun badannya. Apa yang bangun jiwanya? Saya siapkan sumber daya manusianya. Bagaimana saya bantu anak-anak saya yang ada kuliah pada saat itu. Di program 100 hari saya lakukan pendataan. Ada 2.963 anak yang tersebar di 63 sekolah tinggi universitas. Itulah pada saat saya keluarkan peraturan bupati, saya beri bantuan mereka untuk beasiswa. Setelah itu yang kedua, saya siapkan mereka BPJS. Karena kadang-kala BPJS ini biaya kesehatan. Sering saya katakan di mana-mana bahwa harta yang paling mahal itu adalah ranjang. Ranjang di mana? Ranjang yang ada di rumah sakit. Jika kita terbaring sakit untuk keluar dari dan meninggalkan ranjang itu, maka kadangkala syaratnya harus jual kambing dulu, kadangkala harus jual kebun dulu,
Mungkin satu-satunya perahu bagi nelayan untuk tempat mencari itu harus terjual dulu untuk tinggalkan ranjang tadi. Ini saya coba supaya hadir, saya lakukan pendataan. Siang malam saya galakkan kepala desa dengan puskesmas. Kemudian bagaimana mereka kita layani. Itu di Konasara periode pertama. Memang tidak begitu terlihat apa yang saya lakukan, karena yang kita bangun adalah dari pinggiran. Di Konasara Jilid 2 itu kebetulan berubah, saya punya pasangan yang kemudian menjadi Konasara lebih Konawe Utara lebih sejahtera dan berdaya saing. Saya berpikir adalah bagaimana untuk lebih menumbuh kembangkan mereka punya penghasilan. Bagaimana saya membuat daya saing ekonomi. Bagaimana mereka punya penerimaan penghasilan jauh lebih dari apa yang ada sebelumnya. Nah, contoh apa yang saya lakukan, misalnya dari sudut ekonomi. Kita tahu di sana adalah pertambangan yang luar biasa, bukan hanya itu saja. Kemudian ada pertanian, kemudian ada perikanan, kemudian sektor pariwisata, kemudian sektor juga misalnya perkebunan apa semua. Jadi untuk meningkatkan daya saing tadi, apa yang saya lakukan? Untuk sektor pertambangan, kita paham sudah tidak ada kewajiban kita lagi, tidak ada kewenangan pemerintah daerah untuk mengorek tentang pertambangan sendiri. Apa yang coba kita lakukan? Saya ajukan bagaimana supaya saya bisa ada kawasan industri. Kawasan industri itulah yang kemudian alhamdulillah hari ini sudah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional. Infrastruktur mulai pelan-pelan dibangun oleh negara, kemudian sambil berjalan apa semua terus berjalan, dan alhamdulillah pelan-pelan sudah akan terbangun. Artinya apa? Kalau anak-anak tadi harus kemudian kita berikan beasiswa, kita tanggung beasiswanya, SPP-nya semua, saya sudah siap mempersiapkan mereka bahwa bukan hanya tadi daya saing ekonomi melalui misalnya kawasan industri yang kita siapkan, tetapi kita harapkan anak-anak kita suatu saat ketika ini jadi, mereka tidak boleh menjadi penonton di negeri sendiri. Ya. Seperti itu. Ide dan gagasan Druk Samin memang sangatlah bergiliran. Demikian pula rencana dan cita-citanya menggratiskan seluruh anak mahasiswa asal Sulawesi Tenggara di berbagai perguruan tinggi. Ketika ini jadi, mereka tidak boleh menjadi penonton di negeri sendiri. Ya. Seperti itu. Ide dan gagasan Druk Samin memang sangatlah bergiliran. Demikian pula rencana dan cita-citanya menggratiskan seluruh anak mahasiswa asal Sulawesi Tenggara di berbagai perguruan tinggi di Indonesia maupun yang berada di berbagai negara, terutama atas joinnya yang saat ini dengan pemerintah Tiongkok atau China. Karena itu saudara, janji ini dan ide serta gagasan ini merupakan ide brilian. Hal ini lagi-lagi ditunggu kebenarannya, apa sebenarnya yang dilakukannya. Kita dulu SMA masih diterima ijazah kita di mana-mana. Hari ini kadangkala untuk calon aparat desa saja sudah bersaing yang sarjana, Bapak. Jadi ini yang kemudian mendorong saya berangkat dari pengalaman tadi, yang kemudian saya harus membanting tulang untuk membantu orang tua saya meringankan beban, yang alhamdulillah saya bisa kuliah. Begitu juga kemudian saya jawab hari ini ketika saya jadi bupati, maka anak-anak saya tidak boleh lagi mereka rasakan. Tidak boleh lagi ada orang tua yang kadang-kala kalau wisuda, kalau kita lihat begitu cantiknya mamanya, cantik yang wisuda, ganteng bapaknya, kalau datang pada saat wisuda nggak kelihatan lagi mana kali yang petani dan mana yang nelayan, mana yang pengusaha bapaknya, karena sudah pakai dasi, sudah pakai songkok, pakai jas, ganteng sekali. Padahal di dalam hatinya menangis. Untuk wisuda anaknya saja dia harus korbankan kambingnya atau sapinya. Kadang-kala dia jual rumahnya, dia gadaikan kebunnya hanya untuk bagaimana selesai anaknya. Dia bangga kalau dipasang fotonya di ruang tamu bahwa anak saya sudah sarjana. Padahal di sisi lain itu sudah berapa yang dikorbankan, dan bahkan bisa jadi itu adalah merupakan suatu beban yang berat karena belum mendapatkan pekerjaan sama sekali. Itu harus kita jawab. Paling tidak kita ringankan biaya mereka, yang kemudian itulah cara kita, strategi kita untuk mempersiapkan sumber daya yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Itu tadi terlepas dari 10 orang anak yang saya kirim di Wuhan, Cina,
yang mereka sementara pendidikan kedokteran itu alhamdulillah. Ruksamin dalam melihat sejumlah anak-anak didik mulai dari SD, SMP, SMA hingga ke tingkat perguruan tinggi. Dia katakan bahwa beban orang tua itu maha dahsyat dan luar biasa. Dia juga mengingatkan apa yang telah dilakukannya ketika dia mengawali dirinya masuk di bangku perkuliahan. Ia dengan membanting tulang membantu orang tuanya untuk menyelesaikan pendidikan yang dia lewati hingga akhirnya dia mengecapi pendidikan doktoral dan saat ini menjadi bupati 2 periode. Forkopimda apa semua yang ada di Kabupaten Konawe Utara maupun di Provinsi Sulawesi Tenggara, alhamdulillah kita dinobatkan sebagai kabupaten yang tangguh, kabupaten percontohan untuk penanggulangan bencana. Karena tidak ada yang meninggal dan alhamdulillah bisa kita atasi. Dan saat sekarang ini sementara saya buatkan hunian tetap buat masyarakat yang korban pada saat itu. Artinya apa? Terlepas dari banjir itu, kemudian datang COVID. COVID juga alhamdulillah itu memberikan pelajaran kepada kita. Disitulah ujian kepemimpinan seperti apa yang ditanyakan tadi pertama. Bagaimana kemudian kita hadir. Alhamdulillah saya coba berupaya membentengi masyarakat saya. Saya sampaikan pada saat itu kepada masyarakat saya, tolong supaya kita tetap satu komando. Karena apa? Kalau tanpa kebersamaan, kita tidak akan bisa keluar dari cobaan ini. Apalagi pada saat itu dengan paranoia yang luar biasa. Kita tidak tahu mau seperti apa ini. Apalagi dengan informasi-informasi medsos yang tiba-tiba lagi di motor meninggal apa semua. Ketakutan yang luar biasa. Nah itu kemudian bagaimana kita hadir untuk menjelaskan, memberikan pemahaman kepada mereka. Alhamdulillah COVID pelan-pelan dan alhamdulillah kita bisa tangani. Di Konawe Utara tercatat hanya 2 orang yang meninggal akibat COVID. Kita mampu tangani sampai terakhir yang kemudian pelaksanaan vaksinasi untuk benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat kita. Juga Konawe Utara terbaik dalam pelaksanaan vaksinasi se-Sulawesi Tenggara. Nah, terlepas dari itu, datang lagi tamu kita yang namanya kemiskinan ekstrim, kemudian yang namanya inflasi, kemudian terakhir yang namanya stunting. Kita tidak bisa keluar dari itu karena kita juga Konawe Utara terbaik dalam pelaksanaan vaksinasi se-Sulawesi Tenggara. Nah, terlepas dari itu, datang lagi tamu kita yang namanya kemiskinan ekstrim, kemudian yang namanya inflasi, kemudian terakhir yang namanya stunting. Kita tidak bisa keluar dari itu karena itu memang nyata adanya. Satu hal yang coba saya lakukan, bagaimana saya coba berkoordinasi dulu dengan pusat. Berkoordinasi dengan pusat untuk mencari datanya. Datanya siapa sih yang kena ini? Siapa sih yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim? Kemudian saya lakukan rapat koordinasi semua dengan stakeholder apa semua. Setelah itu kita kemudian bagi tugas. Strategisnya saya langsung buatkan yang namanya URC case. URC singkatan dari unit reaksi cepat. Case itu adalah penanganan, K-nya kemiskinan ekstrim, I-nya inflasi, S-nya adalah stunting, S1-nya lagi secara selaras. Karena apa? Setelah data yang kemudian kita berkoordinasi di pusat, kemudian kita lihat, oh ternyata yang kena kemiskinan ini, yang stunting ini sudah binary address. Nah, itu yang kemudian kita langsung, yang mau tangani juga kita semua, antara pemerintah daerah ini dengan Forkopimda dan kita yang ada di sana, instansi vertikal. Nah, mari kita duduk seperti apa. Nah, kemudian diberikan masukan seperti BPS, datanya mana, seperti apa penanganannya. Kan masing-masing instansi ini vertikal maupun kita di dinas ini kan sudah ada SOP masing-masing seperti itu. Itulah yang kemudian kita lakukan, menangani satu garis lurus. Ruksamin dalam menata hingga menangani adanya banjir dan COVID-19 yang melanda wilayah Konawe Utara, ia melakukan satu kegiatan dengan membentuk tim itulah atau tim terpadu itulah yang akhirnya melahirkan berbagai solusi. Tetapi banyak pihak di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara ketika Ruksamin menjadi seorang gubernur, akankah dia mampu menangani dan juga
bagaimana memanage hingga terbebasnya anak-anak mahasiswa di perguruan tinggi. Demikian catatan ini, saya Kini Samsudin Mirsad melaporkan. Halo, Sobat Asisten Politik. Jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, yang secara kebetulan hari ini saya sementara mempersiapkan lagi untuk RPJPD yang kedua, rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Konawe Utara di 20 tahun yang akan datang. Artinya apa? Tidak bisa kita keluar dengan isu yang ada saat sekarang ini, bahwa tidak ada daerah yang mau tertinggal, bahwa tidak ada daerah yang tidak akan maju, dan tidak ada daerah satupun di negara kesatuan Republik Indonesia yang bisa terpisah. Kita ini garis lurus. Ada Konawe Utara karena provinsi, ada NKRI. Ya, kita sepakat bahwa 2045 kita akan menyongsong. Makanya di hari ulang tahun Kabupaten Konawe Utara ini kita sudah beri tema Konasara, transformasi menuju Sultra Maju untuk Indonesia Emas 2045. Artinya apa? Fondasi pengembangan sumber daya manusia sudah kita lakukan saat sekarang ini. Ekonomi yang alhamdulillah Allah titipkan kepada kita dari sektor pertanian, dari sektor perkebunan, dari sektor perikanan, kelautan, bahkan pertambangan dan pariwisata. Luar biasa. Saya ingin katakan bahwa Konawe Utara itu semua lengkap, seperti suku dan budayanya yang ada di sana, bukan hanya satu suku, 2 atau 3 yang ada. Mau bilang Jawa, Sundanya, Balinya, NTT-nya, Flores, Sulawesi Selatan, Makassar, Bugis, Tator, alhamdulillah Bajo ada, bahkan dengan Tolaki yang ada di sana. Kami bercampur baur yang sangat luar biasa, seperti pelangi yang indah, saling melengkapi di antara kami. Tidak ada keributan. Karena apa? Alhamdulillah rasa kebersamaan dan persaudaraan itu yang kita pupuk. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Ini yang sudah terjalin selama ini, seakan kalau satu yang hilang itu seperti yang lain sakit. Itu terus bagaimana dipupuk rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, kekeluargaan tadi. Karena apa? Allah sudah berikan kita yang namanya sumber daya alam tadi, yang cukup luar biasa. Pariwisatanya yang sudah dibentuk seperti apa keindahannya, adat budaya kita juga yang dengan beragam luar biasa, bahkan dengan potensi sumber daya alam kita yang lain, perikanan, pertanian, perkebunan, bahkan pertambangan sekalipun tadi. Persiapan sumber daya manusia kita sudah siapkan. Pertahankan Konasara untuk Indonesia Emas 2045.